Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di lahan cabai milik saya sendiri yang saya tumpang sari dengan tomat. Nah, jadi kalau umur tanaman cabai ini saya lupa ya, dan tomatnya saya juga lupa. Namun cara seperti ini memang sebenarnya kalau di daerah saya anjurkan sekali ya teman-teman ya, karena di daerah saya ini hutan ya, sebelahnya hutan, jadi sangat rawan sekali untuk hama lalat buah ya teman-teman. Memang kendalanya di sini hanya hama lalat buah. Jadi cabai saya ini tumbuh dengan baik, alhamdulillah teman-teman, tumbuh subur. Alhamdulillah belum ada serangan-serangan virus untuk cabenya. Nah, ini kemarin sampai lupa melakukan pewiwilan, ini yang ini ketinggalan ya teman-teman. Sudah mulai berbuah teman-teman. Ya, saya akan beri sedikit tips karena saya tidak membuat video cara pindah tanam cabai dan tomatnya. Cuman di sini saya akan bagikan kemarin cara saya seperti apa gitu ya teman-teman. Jadi cara menanam saya ini, begitu cabai 1 hari setelah pindah tanam, saya melakukan penyemaian tomatnya. Jadi jaraknya di situ teman-teman, jangan langsung bersamaan pindah tanam seperti tomat atau cabenya bersamaan. Itu nanti jarak umur antar tomat dan cabenya itu bakal ketinggalan jauh cabenya ya teman-teman. Jadi harus cabai dulu pindah tanam, baru kita menyemai tomat. Nah, di situ jarak umur antara cabai dan tomat ya. Alhamdulillah sekali teman-teman. Namun ya, kendalanya di sini yang saya sesalkan teman-teman. Jadi tomat varietas ini varietas yang belum pernah saya tanam di daerah saya. Nah, jadi saya tidak sebutkan nama varietas tomat tersebut, namun yang jelas ini kurang cocok sekali teman-teman, karena sistem perawatan saya dengan pengolahan lahannya itu kemarin saya betul-betul sangat sterilkan teman-teman ya. Jadi perawatannya tidak main-main di sini. Untuk tomatnya memang kendalanya itu susah sekali untuk hidup teman-teman di sini. Dari mulai di persemaian, jadi di persemaian itu banyak sekali yang mati ya teman-teman, banyak sekali yang mati. Dan persemaiannya saya menggunakan cara-cara yang sangat saya sterilkan sekali teman-teman. Dan untuk penyemaian yang lain itu saya jamin pasti bagus. Namun untuk tomat ini, jadi tomat ini memang sangat susah sekali teman-teman, sangat susah sekali daya tumbuhnya. Dan mungkin beradaptasinya di iklim saya ini kurang baik, rawan sekali mati. Dan pada saat pindah tanam tomat ini juga kendalanya seperti yang sama, gampang layu. Padahal cuaca di sini juga sangat mumpuni, sangat mendukung sekali. Dan cabai saya alhamdulillah teman-teman ini sangat luar biasa sekali teman-teman, sudah mengeluarkan buah seperti ini. Alhamdulillah buahnya dari mulai cabang pertama sudah ada 5 buah dari cabang pertama teman-teman, dan yang kedua. Nah, jadi cabenya tidak ada kendala, karena saya juga sudah pernah menanam varietas cabai ini.
memang sangat luar biasa sekali teman-teman. Nah, jadi di sini hutan ya teman-teman. Nah, kita menanamnya di tengah-tengah kebun. Hamanya luar biasa teman-teman. Memang di sini kendalanya hanya itu juga. Yang saya sesalkan pada varietas tomat. Saya tidak berhubungan dengan pihak PT benih, namun saya anjurkan untuk teman-teman semuanya, alangkah baiknya yang sudah teruji memilih benih yang sudah teruji. Jikalau benih tomat ini ya, kalau saya pribadi menggunakan Servo F1 dari Panah Merah ya teman-teman. Kalau cabenya ini saya memakai Darmais F1 teman-teman. Nah, untuk menanggulangi dari awal sampai saat ini, saya melakukan pengocoran trichoderma rutin teman-teman. Ya, tiap minggu sekali, 1 minggu sekali saya melakukan pengocoran. Nah, yang cabai yang di sebelah sana itu teman-teman, itu lambat ya, pindahnya lambat. Beda mungkin 2 mingguan ini dengan yang sana, beda 2 minggu kemarin ya. Jadi dia masih kecil-kecil di sana. Nah, perawatan di sini saya menggunakan trichoderma. Saya campur menggunakan pupuk kimia NPK 1616. Jadi pengocoran tiap minggu rutin saya menggunakan itu, dan alhamdulillah untuk cabenya luar biasa sekali teman-teman. Sudah mengeluarkan buah pertama, dan alhamdulillah ini kayaknya buahnya lumayan ya teman-teman. Nah, di sana sudah ada tomat yang terkena layu lagi teman-teman. Jadi tomat yang saya tanam ini memang banyak sekali PR-nya ya, dia tidak tahan. Jika teman-teman mau menanam dengan sistem tumpang sari tersebut, saya anjurkan silahkan teman-teman coba, karena ini sangat bagus sekali teman-teman, sangat memuaskan hati saya, itu sangat puas ya teman-teman. Jadi memilih bibit, intinya pengolahan lahan, memilih benih yang bagus, yang cocok untuk di daerah kita, dan perawatan semaksimal mungkin, maka akan menghasilkan hasil yang maksimal insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya hanya memberikan sedikit berbagi pengalaman ini kepada teman-teman yang ingin menanam sistem tumpang sari seperti ini. Silahkan teman-teman coba semuanya sistem tumpang sari. Nanti saya akan update video berikutnya bagaimana serangan hama lalat buah, apakah tomat dengan cara tumpang sari dengan tomat ini, apakah cabai memang terlindungi untuk tomatnya ya. Jadi tomat ini apakah akan menjadi pelindung untuk cabai atau tidak, nanti saya akan update video berikutnya. Jadi alhamdulillah teman-teman, silahkan coba, nanti teman-teman akan puas dengan hasilnya insya Allah. Oke, sekian dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.